Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Wijaya, guru SD Negeri 009 Palembang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan pertama Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melakukan pengambilan video uji kinerja terkait melengkapi program PPG dalam jabatan tahun 2023. Video pembelajaran ini diambil dengan siswa kelas 6 dan mengambil RPP perangkat pembelajaran di subtema 1 pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan generatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah ya, sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, ada baiknya dan seharusnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita akan pelajari hari ini dapat berkah dan mudah kita terima di otak kita ya. Nah, seperti biasa yang memimpin doa adalah ketua kelas. Silakan Rafa, ketua kelas kita. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Rafa sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk ketua kelas lagi ya? Ada nggak ketua kelas yang melapor ketua kelas yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah ya, berarti rajin-rajin kelas 6B ini ya. Terima kasih Pak Apa. Selain itu juga, selain berdoa ya untuk mempermudah kegiatan kita pagi hari ini, kita sebaiknya juga menambah semangat kita ya. Walaupun ini pagi hari, tapi kita harus mengisi semangat kita dengan yel-yel. Ya, masih ingat yel kita minggu kemarin? Masih? Oke, yang masih alhamdulillah, yang belum berarti kita ingatkan kembali. Baik, silakan berdiri. Kita yel-yel lagi. Ya, dengan semangat. Oke, jangan lupa tepukannya 3 kali ya. Setelah dicontohkan dulu. Kelas kami. Ya, oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar, melihat, mendengar, mengingat, fokus, siap. Oke? Oke, yang bawah tidak usah. Oke, siap. 1, 2, 3. Kelas kami. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Siap. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali semangatnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar lagi juga, sudah semangat tadi, silakan rapikan dulu tempat duduknya, persiapkan alat-alat tulisnya, ya. Baru kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Pak Dodi akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan seputar tanaman. Nah, seputar tanaman itu coba Aska. Di rumah Aska ada tanaman apa Aska? Coba di rumah Aska di halaman depan, di halaman belakang ada halaman apa? Pohon kelapa. Besar-besar suaranya. Ada berapa pohon kelapanya? Kalau tidak salah 1. Oke, terima kasih Aska. Lutfi, di rumahnya ada tanaman apa Lutfi? Pohon kelapa juga. Banyak? 4 batang? Ya, suaranya agak besar-besar nak ya. Oke, kalau Elsa, di rumahnya ada tanaman apa Elsa? Mawar, bunga mawar. Selain mawar ada apa lagi? Tak ada lagi. Siapa yang mau bercerita? Di rumahnya ada tanaman apa lagi? Pohon pisang. Oke. Tanaman-tanaman di rumah kalian, apakah ada manfaatnya? Oke. Terus tanaman di rumah kalian itu
rumah Adi, coba Adi ada tanaman apa? Besar-besar. Bunga mawar juga. Oke, Adi berarti senang menanam bunga mawar. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Bunga mawar Adi 1 batang atau 2 batang? 10. Banyak ya di halamannya ya, banyak sekali. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan Saprodi. Menurut kalian, kenapa Saprodi menanyakan tentang tanaman ya kira-kira? Karena ada hubungannya dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pelajaran kita hari ini. Coba dibaca apa? Materi pelajaran hari ini. Besar-besar. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sabatu. Pelajaran 1, perkembangan tumbuhan. Perkembangan biakan tumbuhan. Nah, kenapa Saprodi tadi menanyakan tentang tanaman apa yang di rumah kalian, berapa jumlahnya? Karena kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan ya, bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang biak. Baik, silakan buka bukunya sesuai dengan temanya. Subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mengapa kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan? Ya, coba Pak Aris baca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan kita belajar hari ini untuk apa sih? Pembelajaran dengan menyimak video pembelajaran peserta didik dapat Mendefinisikan bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangan tumbuhan dengan benar. Oke, lanjut. Kaila, yang kedua, tujuan kita belajar hari ini apa? Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat Mengklasifikasikan. macam-macam penyerbukan dengan benar. Oke, jadi kita akan belajar tentang penyerbukan. Fitri, yang ketiga Fitri, tujuan pembelajarannya dibaca dengan kuat Fitri. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan proses pembuahan dengan benar. Pembuahan dengan benar. Ya, keempat, Bebra. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan proses pengembangan tumbuhan secara generatif. Elsa, yang kelima. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagus, dan yang terakhir, coba Diza, yang terakhir Diza. Dengan presentasi. Iya. Oke, nggak apa-apa Dizanya nanti suaranya dibesarkan lagi. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian nanti pembelajaran kita pada pagi hari ini akan meliputi kegiatan menyimak video, kemudian berdiskusi, kemudian nanti kalian akan melengkapi LKBD, kemudian kalian akan membuat laporan dari penelitian dan akan mempresentasikan laporan. Ya, sudah siap? Ya. Sudah siap ya? Nah, itulah yang akan kalian lakukan belajar pada pagi hari ini. Oke, sekarang anak-anak silakan amati dulu gambar yang ada di layar kita ini. Ya, amati dulu pohonnya apa, nanti Saprodi akan tanyakan beberapa pertanyaan. Ya, ada yang mau menyampaikan pendapat? Ini tanaman apa? Mangga. Oke, Faris? Mangga. Mangga. Pernah melihat pohon mangga? Pernah. Sering? Sering. Di dekat rumah banyak? Banyak. Banyak? Iya? Banyak? Banyak. Oke. Atau di rumah kalian? Banyak? Banyak. Suka mangga? Suka. Bagaimana rasa mangga? Manis. Manis. Oke, terima kasih. Ya, jadi mudah ditemukan. Sekarang Saprodi akan tunjukkan bagaimana dengan tumbuhan selanjutnya. Apakah sama? Nah, kalau tadi mangga,
Sekarang lihat bunga. Bunga itu tumbuhan atau bunga atau apa ya? Bapak riwayatnya apa? Amati dulu bentuknya. Ya, pohon pisang kan itu. Sudah diamati? Coba Kayla. Pernah lihat ini Kayla? Belum pernah? Susah suaranya. Belum pernah? Dengar rumah Kayla ada? Tidak ada. Depa? Belum pernah. Ada yang sudah pernah melihat tanaman ini? Langsung, lihat langsung. Malik sudah pernah lihat langsung? Belum pernah. Belum pernah megang langsung? Kalau mangga tadi? Sudah. Siapa yang tahu? Abi sudah tahu nama tanaman ini? Ya, Abi coba. Bunga bangkai. Ini namanya bunga bangkai. Kenapa disebut dengan bunga bangkai? Oh, kakaknya belum pernah lihat. Kok tahu busuk? Oh, di YouTube ya. Oke, betul. Ini bunga bangkai namanya. Terus kita lanjutkan. Kalau memang kalian sudah pernah lihat. Oke, nah sekarang silakan kalian baca dulu artikel tulisan informasi tentang bunga bangkai. Ya, dibaca dulu informasi biar kalian lebih dekat lagi dengan bunga bangkai. Silakan dibaca dalam hati. Diamati dulu bunga bangkainya, ada informasinya. Dibaca dengan teliti. Nanti ada pertanyaannya. Baik, sudah dibaca. Sudah dibaca lengkap artikelnya. Tulisan ini memuat informasi tentang bunga bangkai. Bagaimana dia berkembang biak, kalau salah ya. Oke. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Baik, satu kali juga. Oke. Nah, sekarang sebelum di layar Sabrodi sudah ada berapa pertanyaan seputar dengan tumbuhan yang sudah kita amati tadi. Nah, mengapa pohon mangga itu banyak terlihat dan mudah sekali ditemukan? Ya, sedangkan yang kedua, mengapa bunga bangkai kok susah katanya? Bahkan kita belum pernah melihatnya langsung. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi dengan bunga bangkai sehingga susah ditemukan atau langka? Masalahnya di mana ya? Ada perbedaannya ya? Nah, tadi sudah dibaca di artikelnya. Kira-kira permasalahannya ada di mana? Kok mangga banyak ditemukan, sedangkan bunga bangkai dikit ditemukan? Yuk, siapa yang bisa berpendapat? Ya, Aska. Karena mudah berkembang biak. Siapa yang mudah berkembang biak? Pohon mangga. Berkembang biak itu apa? Bertambah? Jadi tumbuhan bertambah banyak juga ya? Menurut kalian tumbuhan itu bertambah banyak juga? Terus kalau bunga bangkai, kenapa dia jarang? Kenapa dia? Kenapa dia hanya ada di Sumatera? Habitat aslinya. Kok mangga bisa ada di Jawa juga? Oke, bagus. Nanti jawaban Aska juga bagus, Abi juga bagus. Hanya ada di Sumatera. Karena
Ada terkait dengan perkembangbiakannya. Ya, apa yang terjadi dengan bunga bangkai? Berarti bunga bangkainya berkembang biaknya lambat. Baik, nah sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini, Sartodi akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nanti namanya yang saya sebutkan, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Kelompok Sartodi bagi dulu ya. Oke, kelompok pertama itu ada Ardi, Diza, Lutfi, dan Faris. Berarti pindah ke mejanya Ardi. Sartodi bagi dalam kelompok dulu. Kelompok dua ada Elsa, ada Fitri, ada Deva, ada Aska. Silakan pindah ke tempat Elsa. Oke, kelompok tiga ada Rafa, ada Kayla, ada Malik. Silakan nak pindah sana nak. Baik ya. Baik anak-anak, setelah Sartodi bagikan ke dalam kelompok masing-masing, silakan kalian berdiskusi, pecahkan masalah yang sudah Sartodi tampilkan tadi. Ya, hasil diskusi kalian dan pengamatan kalian masukkan ke dalam LKPD. Ya, masukkan ke dalam LKPD. Kemudian sambil melengkapi LKPD, Sartodi akan tayangkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan generasi. Lengkapi LKPD-nya dengan baik. Setelah itu kalian akan membuatnya ke dalam bentuk laporan seperti ini. Ya. Setelah laporannya dibuat, nanti kalian akan mempresentasikan laporannya masing-masing. Silakan dicatat hal-hal penting, kemudian cocokkan dengan LKPD-nya. Untuk melengkapinya, semua informasi ada di dalam video. Untuk sumber informasinya nanti jangan lupa untuk ditulis, ya. Sumber informasinya itu berarti video pembelajaran. Oke, sudah siap? Jangan lupa untuk berdiskusi, tidak boleh kerjakan sendiri ya. Baik, kita putarkan, silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peneluran serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot.
Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, nah sekarang bersama kelompok kalian, silakan kalian berdiskusi untuk melengkapi LKPD. Informasinya didapat dari video tadi. Ya, tentang untuk menyelesaikan permasalahan di awal tadi ya, yang sudah kita temukan bersama tadi. Baik, silakan berdiskusi. Pendapatnya ditanya. Kalau sudah sepakat, silakan kalian baru menurut kelompok kalian dan dari video tadi, informasi yang harus dilengkapi di LKPD itu apa yang harus kalian tuliskan. Ya, silakan dituliskan dengan lengkap. Setelah itu kalian akan presentasi per kelompok. Ya, dibantu. Ya. Apa? Nomor. Ada dua. Ada yang punya masalah atau kendala atau pertanyaan dari mengisi LKPD-nya? Sudah lengkap semua? Ada yang tinggal atau yang tidak dimengerti? Mengerti? Oke. Nanti siap-siap siapa yang akan presentasi. Yang semuanya akan maju. Silakan diatur nanti siapa yang ngomongnya, apa berdirian, ya. Bentuknya yang lupa dibuat ini bentuknya. Oke. Baru. Enggak ada demikian. Oh, ada ya? Ya. Siap, Pak Tadi. Ya. Nah, kelompoknya Malik. Malik tidak berdiskusi ya, Malik ya. Ya, Malik tidak berdiskusi. Nah. Baik. Setelah berdiskusi anak-anak, nah sekarang kita silakan mempresentasikan atau unjuk kerja dari hasil diskusi kalian. Pemecahan masalah berdasarkan video pembelajaran dan hasil kalian mencari informasi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Baik, silakan kelompok 1 maju. Semuanya di sini berbaris. Suaranya ya, harus jelas. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dalam hasil laporan penyelesaian tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua adalah secara kawin disebut generatif dan tidak secara kawin disebut generatif. Baik. Perkembangbiakan generatif adalah secara kawin dengan bunga utus dan
Lanjut informasi selanjutnya. Tumbuhan menambah membiarkan dengan bunga dengan bagian-bagian adalah mahkota. Mahkota kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Oke, yang lain stop dulu. Stop dulu. Yang lain ada mau membacakan bergiliran? Coba Paris bergiliran bacakan informasi selanjutnya. Ya. Tidak terbaca. Yang lain? Apa artinya? Oh, artinya aja. Oke, lanjutkan. Pembuahan adalah Buat yang tertutup mukanya. Satu dan lihat teman-temannya ya. Pembuahan adalah yang ikut berkembang menjadi lembaga, menjadi bakal biji, lalu menjadi bakal buah, lalu yang kemudian menjadi daging buah. Berkembang biarkan tumbuhan dimulai dari biji, setelah ditanam baru berkembang biak menjadi bunga utuh, lalu menjadi menjadi pembuahan, lalu akan diambil manusia atau hewan, lalu jatuh dan akan mengulang lagi seperti tadi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditutup dulu. Demikianlah. Dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan memberikan tanggapan dari hasil laporan dari kelompok 1. Siapa yang mau memberikan tanggapan boleh, saran boleh. Kelompok Malik, coba Malik. Bagaimana Malik memberikan pendapat yang baik, Malik? Baik. Lengkap. Lengkap, Bagus. bagus, dan Sesuai dengan pembelajaran hari ini. wah, bagus sekali. Ya, sesuai dengan pembelajaran. Baik, terima kasih Malik. Terima kasih, silakan duduk teman-teman. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Elsa. Terima kasih Malik. Bagus memberikan pendapat ya. Yuk, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan laporan hasil pengamatan dalam penyelesaian masalah tentang pembiakan tumbuhan. Oke, 1. Pembiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Kedua, pembiakan generatif adalah melalui proses perkawinan. Tiga, tumbuhan berkembang menggunakan bunga. Bunga adalah mahkota bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala Cukup. tangkai putih, bakal biji, benang sari, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Oke. 4. Bis. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Oke. 5. Pembuahan adalah pada serbuk sari bulu-bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari dan hasil pembuahan adalah zigot. Baik. 6. Perkembangbiakan tumbuhan dimulai dari tumbuhan yang melalui penyerbukan, pembuahan, dan akan menjadi bakal biji. Setelah bakal biji akan menjadi bakal buah, dan bakal buah akan menjadi sarang tumbuhan. Baik. Ya, cukup. Silakan ditutup dulu. Yuk, yang cowok. Demikianlah. Baik. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Kelompok 1 silakan menanggapi. Kelompok 1 siapa yang menanggapi? Bagaimana hasil presentasi mereka? Oke, coba Adi. Bagus. Dan benar. Oke, baik, terima kasih Abi. Teman-teman silakan duduk.
Silakan duduk. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu-satu angkat tangan. Arni dulu, ayo deh. Hari ini kita mau pelajari apa saja, Arni? Oke, bagus. Tentang perkembangbiakan tumbuhan secara kawin dan tidak kawin. Coba, saya minta kesimpulannya pilih satu. Depra, pilih salah satu buah di layar kita, Depra. Apel. Oke, kita lihat kesimpulannya nanti Depra yang di balik pohon apel ya. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Coba Depra, dibaca Depra tentang bagian. Oke, sebutkan satu-satu. Oke. 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 Baik. Betul sekali. Nah, ini salah satu kesimpulannya lagi. Jadi ini kalau disimpulkan apa namanya? Depra, kesimpulannya apa ini? Bagian bunga. Oke, kesimpulan selanjutnya. Siapa yang mau mencoba? Pemilih buah? Oke, Rafa. Pilih buahnya apa? Mangga. Oke, silakan dibaca kesimpulannya. Apa? Dibaca dulu di atas. Jadi kesimpulannya kita belajar apa? Perkembangbiakan generatif, bagian-bagian bunga, penyerbukan. Ada lagi mau coba satu lagi kesimpulannya? Oke, Malik, silakan pilih Malik. Rambutan. Mana rambutan ya? Oke. Yuk, kesimpulannya adalah Pembuahan pada tumbuhan adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan, sperma dengan sel kelamin betina, ya. sel telur, ovum. Proses ini hanya dapat terjadi di antara bunga. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa? Alasannya? Seru ya. Karena apa sekarang? Karena pelajarnya senang mempelajari tentang tumbuhan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai dari seluruh kegiatan tadi? Oh ya, gambar buah-buahan. Oke. Apakah belajar dengan menyelesaikan masalah itu menyenangkan? Iya. Nah, ada masalah kita selesaikan secara ilmiah dengan menonton video dan diskusi. Apakah kamu mendapatkan ilmu baru dari pembelajaran hari ini? Iya. Tentu saja iya. Baik, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ya. Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, Satrodi akan membagikan latihan untuk mengecek pengetahuan kalian dari apa yang sudah kalian simak dan lakukan tadi. Silakan jawab soal secara mandiri ya. Secara mandiri. Dijawab, jangan kalian tulis nama, pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk nilai kalian. Elsa, Papa. Ya, silakan ditulis namanya, Liza. Oke. Silakan diisi, dijawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah kamu dapat tadi. Oke. Terus namanya dulu. Ya, silakan dijawab. Namanya di atas. Ya, oke namanya. Oke,
silakan dijawab, ditulis nama. Melengkapi. Ada 4 soal ya, latihannya ada 4 soal. Ini dijawab sendiri-sendiri. Masing-masing soal ini akan menentukan nilai kalian ya. Dijawab, pertanyaan yang pertama itu tentang bagian-bagian bunga. Ya. Nah, ini soalnya ya. Latihan soal. Dijawablah dengan benar sesuai dengan yang kamu ketahui. Oke, sambil mengerjakan kita konsentrasi dulu ya. Oke, siap? Sebelum mengerjakannya, tadi sudah dikerjakan sedikit. Hampir lupa, biar tidak lesu, tidak ngantuk, kita konsentrasi dulu ya. Coba siapa yang mau memimpin? Coba Aska, maju. Oke, bagus, berani ya Askanya. Yuk, satu kali aja ya. Biar semangat mengerjakan latihannya, kita tepuk konsentrasi dulu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku diberitahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap? Sudah siap belum? Siap. Siap, berarti silakan kerjakan latihannya. Silakan. Oh iya, terima kasih kelas dulu. Wah ya, berani dia ya mungkin ya. Baik, silakan kerjakan. Waktunya masih banyak. Ada 4 soal. Oke, baik anak-anak, waktu mengerjakan latihan yang sudah selesai, silakan kumpulkan dengan ketua kelas. Kumpul belajar. Ketua kelas yang akan mengumpulkan pesan bagi dengan rapi, kumpulkan dengan rapi. Oke, kumpulkan dengan sabodi. Latihannya dikumpul dan siap-siap kita untuk pulang. Kumpul LKPD, iya LKPD ya, LKPD dikumpulkan. Sama di Pak, LKPD dikumpulkan. Tugas latihannya juga dikumpulkan. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk diingat di rumah, perhatikan. Di rumah silakan kalian mencari informasi tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya, kalau hari ini kita belajar generatif. Di rumah silakan mencari informasi, boleh lihat di YouTube, boleh lihat di buku, boleh bertanya di kakak kalau dia ada tempat les, boleh bertanya tempat les. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan besok kita akan bertemu kembali di kelas kita ini. Baik, untuk menutup pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dengan tertib. Semuanya siap. Teman-teman, kita berdoa berpulang. Doa dimulai. Selesai. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau selama pembelajaran kita ada salah menyampaikan. Dan jangan lupa untuk hati-hati di jalan. Silakan pulang. Besok lagi olahraga, kan kita lomba. Langsung pulang ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.